Ya, sahabat Indonesia, kita masih di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, bagi seorang pemimpin tentunya ingin membangun warganya, apalagi pemimpin daerah. Tidak ada salahnya untuk mendidik atau membina warganya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertera di dalam Pancasila kita tentunya ya, untuk menjadi warga yang berketuhanan. Tetapi kita juga tahu bahwa itu harus sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan yang menjadi persoalan adalah kalau mengaitkan itu ke dalam sistem meritokrasi untuk pendidikan maupun karier. Nah, ada surat edaran yang beredar di media massa dan juga di media sosial dan sudah diliput di media daerah dari Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutar Madji, membuat satu surat yang diketahui oleh beliau. Ini ada pernyataan dari 11 pimpinan perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Barat yang akan menerima mahasiswa tanpa tes, asalkan ia hafal Al-Quran. Jadi ada banyak pertanyaan datang pada kami, dan oleh karena itu kita mengangkat di dalam forum ini. Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, yang akan mengulas persoalan ini dari berbagai perspektif. Mas Rudy, apa hubungannya diterima di perguruan tinggi dengan hafal Al-Quran? Saya tidak mengerti ya, ini alasan yang paling konkret ya. Sebetulnya kalau itu merupakan suatu hadiah gitu ya, hadiah dari pemerintah daerah dalam satu kontestasi bacaan Al-Quran, mungkin itu masih memungkinkan ya. Itu bisa juga ya, seperti dulu dikasih hadiah ke beasiswa masuk atau mungkin itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ini sudah dalam bentuk surat edaran resmi dari seorang gubernur, namanya Sutar Madji ini orang ini. Ini orang dari P3 ya, Partai P3. Ini salah satu orang yang kemarin minta kepada Presiden untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini. Nah, Sutar Madji ini dulu wali kota A. Ya, ini masih periode pertama dari seorang Sutar Madji ya. Wali kota Pontianak dulu ya? Dulu wali kota Pontianak, terus kemudian bergandeng sama Ria Nursan kalau nggak salah, itu wakil gubernurnya. Sekarang menjadi gubernur periode 2018 sampai 2023. 23 ya. Nah, pasti arahnya adalah dia pengen menjadi gubernur berikutnya, gitu kan ya. Pertanyaannya sekarang, apakah harus menarik hati konstituen atau masyarakat dengan cara yang sangat diskriminatif gitu ya? Kalau saya bilang, kalau itu merupakan suatu hadiah karena kontestasi tertentu, seorang hafal Al-Quran, kemudian diberikan akses atau kemudahan masuk perguruan tinggi, saya tidak keberatan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah dalam prakteknya gubernur ini melakukan kemudahan yang sama untuk agama-agama yang lain? Di Kalimantan Barat itu dianggap di Kalimantan Barat itu bukan hanya Muslim, berbagai etnis, berbagai agama di sana. Kalau menurut saya ada nuansa diskriminasi dan agak sedikit berbau sara ini sebetulnya. Ya. Saya dulu juga tanpa tes masuk perguruan tinggi, tapi berdasarkan hasil pendidikan. Nah itu dia. Itu masih memungkinkan, dan itu penilaiannya fair gitu, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Nah, ini masalahnya kalau di tanpa tes hanya dengan hafiz Al-Quran gitu ya. Saya sangat mendukung orang harus hafal Al-Quran. Saya setuju juga kalau seorang hafiz bisa masuk di perguruan tinggi ya. Tapi harusnya ada sistem yang equal, sama kepada agama-agama yang lain gitu loh. Entah mungkin rekomendasi dari gereja atau dari pura atau dari wihara tertentu gitu ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Kalau diskriminasinya itu berdasarkan agama, ini bagi saya aura untuk menarik minat orang Islam itu sangat kuat gitu loh ya. Ini sangat politis sekali. Dan nanti kesannya Indonesia ini jadi negara kayak negara Islam gitu ya. Orang membaca Al-Quran itu suatu hal yang luar biasa ya, kita harus hargai, respect.
Kalaupun nanti seseorang itu diberikan kemudahan masuk ke perguruan tinggi, boleh-boleh juga gitu. Tapi juga harus ada kesamaan, sekali lagi Mas, harus ada kesamaan perlakuan pada agama-agama yang lain. Oh iya. Fairness-nya di situ ya. Harus ada begitu gitu. Kalau tidak nanti akan menciptakan kecemburuan sosial tuh Mas. Saya juga agak mempertanyakan ini, para rektor ini murni atau tidak nih? Rektor Tanjung Pura, rektor yang lain gitu. Murni dia harus ditekan karena gubernur kan, penguasa daerah di sana gitu loh. Tapi menurut saya memang harusnya hal seperti ini dihindari. Polisi yang sangat diskriminasi itu dihindari. Iya. Akhirnya kan menjadi gorengan pihak lain kan Mas. Dan orang-orang yang non Muslim di sana pasti juga protes gitu loh. Tapi kan tidak bisa bersuara karena dianggap minoritas gitu ya. Ya, bagi orang politisi yang pragmatis ya ini kayak Sutarmiji ini. Dia tidak membangun rakyat untuk menyatu dalam suatu keanekaragaman yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Dia pragmatis pengen meraih suara terbanyak ya. Nanti pada periode berikutnya ya dia dapat lagi dukungan dari kelompok Islam. Nah, kalau tujuannya seperti ini kan tujuan yang sangat pragmatis ya. Iya, pragmatisme kekuasaan saja. Luar biasa, sangat diskriminatif dan ini tidak menyehatkan gitu loh. Menurut saya Pak Tarmiji ini harus dikritisi gitu loh. Nah, di sisi lain Mas, saya menghimbau kepada pemerintah pusat ya. Khususnya melalui Menteri Dalam Negeri gitu loh. Harus mulai menertibkan polisi-polisi seperti ini. Nah, itu dia. Ya, jangan sampai ada diskriminasi. Tidak semua di Indonesia ini beragama Muslim. Ya, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Tonghucu gitu ya. Atau mungkin kepercayaan yang lain. Mereka harus mempunyai perlakuan yang sama. Iya. Di konstitusi kita kan jelas Mas. Nggak ada pembedaan karena Islam mayoritas kemudian mendapatkan kemudahan juga enggak. Gitu. Iya. Nah, Mas Budi tadi udah menyinggung masalah peran dari pemerintah pusat. Ada juga instrumen perwakilan rakyat di daerah. Maupun juga pusat kan ada juga konstituen yang dari daerah ya. Bagaimana seharusnya mereka bersikap ya? Karena mereka kan representasi dari rakyat juga. Kalau kita bicara pemilu, di mana sekarang ini one man one vote gitu ya, bahwa dukungan orang untuk mendapatkan kursi kekuasaan itu kan dari suara rakyat gitu. Kita bicara bukan kualitas lagi, tapi kuantitas gitu ya. Semakin banyak dukungan. Nah, kalau kita bicara kepala daerah, sama sebangun dengan parlemen daerah di sana. Sama juga yang di pusat kan juga ada DPD, perwakilan dari Kalimantan Barat. Jadi tidak bisa meninggalkan konstituen yang mungkin lebih banyak beragama Islam di sana gitu ya. Tapi kan tidak bisa terusan seperti ini gitu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM kita kalau hanya berbasis dengan agama gitu. SDM kita unggul, pintar ya, berakhlak itu luar biasa. Tapi kan bukan hanya berakhlak Islam. Berakhlak Katolik, berakhlak Kristen, berakhlak Hindu, Buddha, berakhlak Konghucu, gitu. Itu juga harus baik gitu. Karena apa? Apapun terjadi, agama-agama ini diakui sah resmi oleh undang-undang dan konstitusi loh. Jadi pengertian akhlak itu, berakhlak itu kan bukan hanya sekedar pengertian beragama Islam. Oke, ini Mas Andri. Kalau menurut saya, edaran itu harus ada keseimbangan, bukan hanya pertimbangan bahwa dia mempunyai kemampuan beriman saja, bertakwa saja, tapi juga harus berilmu. Ini kita harus memberikan masukan kepada pemerintah. Orang tidak cukup hanya sekedar pinter saja, tapi juga harus bertakwa juga. Tapi sebaliknya, tidak juga harus hanya hafal Al-Quran, tapi nilai-nilai akademisnya nggak diperhatikan. Jadi kalau dalam edaran yang kita baca, tidak ada apa namanya syarat untuk keilmuan akademis itu nggak ada. Nah, kalau saya mengkritisi, yang pertama adalah harus ada kesamaan. Agama lain harus diperlakukan yang sama. Satu. Kan? Yang kedua, harus ada narasi yang sama sebangun antara kemampuan dia beragama dengan keilmuan dia. Gitu. Jadi, ini yang saya tidak melihat itu. Akhirnya orang melihat bahwa itu hanya sekedar menarik hati orang yang beragama Islam gitu kan. Yang kita butuhkan sekarang Mas Andri di dunia ini adalah orang yang berilmu tinggi tapi beragama. Bukan juga orang yang berilmu tinggi tapi tidak beragama. Berakhlak lah gitu ya. Nggak berakhlak juga nantinya agak ngawur juga. Gitu. Tapi sebaliknya juga, jangan juga orang yang beragama toh tapi tidak berilmu. Persis.
Kan jadi cepet pemikirannya, jadi radikal gitu loh. Oke. Iya. Iya, antara yang profan dengan yang spiritual atau religius itu memang mesti balance ya, artinya juga. Sebenarnya Mas Dedi, kalau boleh jujur nih, 3 hal yang dulu itu yang kita sampaikan itu paling penting. Orang kemampuan mempunyai kecerdasan spiritual, ya, itu penting. Gitu. Ya. Kecerdasan sosial itu juga penting. Kecerdasan keilmuan. Intelektualnya ya. Itu kan juga IQ juga penting itu. Iya, 3 dimensi lengkap. Itu harus lengkap gitu loh. Tidak bisa hanya 2 gitu loh. Nah, kalau orang hanya 2, pinter agama, pinter ilmu, tapi juga tidak punya kecerdasan sosial. Orang yang nggak gaul, nggak bisa mentransfer ilmunya pada orang lain. Jadi ini 3 ini. Kalau saya melihat bahwa seharusnya surat edaran gubernur itu harus mencakup 3 ini. Gitu loh. Artinya hanya sekedar orang yang menghafal Al-Quran bagus, kemudian lolos begitu saja, enggak juga Mas. Harus ada begini, tambahan gitu loh. Bahwa pemimpin itu adalah refleksi dari rakyat pemilihnya, kualitasnya, dan sebaliknya rakyat itu juga akhirnya dididik oleh pemimpinnya. Nah, pemimpin yang model begini itu lahir dari situasi masyarakat sebagai cerminan. Ya beginilah pemimpinnya gitu. Mas, ini kita bicara demokrasi kita kan masih belum mature ya, belum matang gitu Mas. Jadi negara dan partai tidak mempunyai kemauan ya untuk mendidik rakyatnya. Gitu. Akhirnya yang tercipta seperti ini. Semuanya pragmatis, termasuk para pemimpinnya. Gitu. Jadi kita tidak bicara lagi masalah kualitas nih. Betul. Bicara kuantitas. Karena sistem demokrasi kita itu lebih banyak masuk ke kuantitasnya. Siapa yang mempunyai suara terbanyak menang. Persis. Belum tentu ini benar, belum tentu ini lebih bagus, lebih pinter, atau mempunyai sense of develop yang lebih tinggi, belum tentu. Persis, ya itu poin penting saya kira. Ya, sahabat Indonesia, yang digarisbawahi oleh Rudy S. Kamri itu perlu kita cermati lebih jauh bahwa kualitas itu sering dikalahkan dengan kuantitas. Bahwa suara terbanyak itu belum tentu mengandung kebenaran. Pada kenyataannya begitu. Dan problem dari sistem perpolitikan kita atau kultur politik kita adalah pragmatisme kekuasaan. Yang penting dapat suara dulu, apapun caranya dihalalkan. Tidak lagi mempertimbangkan hal yang lebih luas, lebih jauh, lebih visioner, yang bersifat atau berciri kenegaraan, yang diperlukan oleh seorang negarawan. Tapi kebanyakan kita masih pada kadar politisi saja. Nah, ini tantangan buat Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Mas Rudi ada pesan khusus buat Pak Sutarmiji? Ya, saya mohon kepada Pak Gubernur untuk berlaku sebagai seorang negarawan. Gitu ya. Negarawan itu mengayomi rakyat, seluruh rakyat. Ya, dengan segala keragaman yang ada di Kalimantan Barat, itu harus diayomi, diperlakukan sama, diberikan akses dan kemudahan yang sama, sehingga rakyat itu merasa nyaman dan rukun di sana. Tidak ada diskriminasi gitu ya. Jadi tolong dihindari suatu kebijakan-kebijakan yang terkesan dalam tanda kutip terlalu memihak kelompok tertentu ya. Ini yang penting ya. Saya jujur saja saya sangat mendukung kalau seorang itu mempunyai kemampuan menghafal Al-Quran, diberikan kemudahan, saya mendukung gitu ya. Tapi juga kalau mau masuk perguruan tinggi, tetap harus juga ada tambahan bahwa dia mempunyai kemampuan secara akademis juga mendukung gitu ya. Yang kedua, saya juga mohon juga ada perlakuan yang sama kepada agama-agama yang lain di sana, supaya tidak ada diskriminasi. Dalam kaum minoritas itu kadang-kadang berteriak dalam diam. Ini yang sering terjadi. Makanya kami dari Kanal Anak Bangsa ini, dari Lembaga Kajian Anak Bangsa juga ingin menyuarakan bahwa ada beberapa suara-suara yang tertutup oleh karpet merah. Dan ini kita angkat ke permukaan. Itu dia, saya kira pesan cukup jelas. Mari kita meningkat dari sekedar para politisi atau pengamat politisi biasa menjadi negarawan yang visioner dan yang mau mempertanggungjawabkan panggilan kepemimpinannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya untuk Gubernur Kalimantan Barat, tapi untuk semua pemimpin di daerah di seluruh Nusantara. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia toleran.